Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajria. So aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. Hari ini sesuai dengan thumbnail dan juga judul yang udah teman-teman lihat, aku bakal sharing ke teman-teman semua apa aja sih peralatan YouTuber pemula ala aku. Jadi hari ini aku bakal ngasih tahu apa aja peralatan yang aku gunain selama nge-YouTube dan juga rekomendasi-rekomendasi toko di mana aku beli barang-barang tersebut. Karena sejujurnya aku sendiri sebagai yang buat video ini tuh menanti-nantikan video ini banget karena banyak banget subscriber, followers, juga teman-teman aku yang nanya aku pakai apa sih kalau nge-record video, pakai audio apa segala macam. Jadi aku pengen bikin aja video fullnya supaya teman-teman yang pengen tahu tuh jadi lebih tahu, yang belum tahu jadi tahu gitu. Siapa tahu teman-teman ada yang mau mulai jadi YouTubers atau buat video pembelajaran kan. Jadi ini tujuan aku kenapa aku mau bikin video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. Untuk perlengkapan yang pertama yaitu peralatan recording atau perekaman video. Aku belum pakai kamera, aku tuh masih pakai handphone. Nah, handphone yang aku gunain itu adalah Oppo A5 2020. Sebenarnya pakai kamera ataupun handphone bisa terlihat bagus asal kita tahu cara nge-shoot dengan baik gitu, dan juga harus punya niat yang kuat gitu gimana caranya bikin video yang bagus. Nah, by the way, ini aku kadang-kadang ngegunain kamera belakang sama kamera depan. Kalau kamera depan biasanya aku gunain kalau misalnya lagi record video yang aku di depan kamera kayak teman-teman lihat sekarang ini, aku pakai kamera depan. Tapi buat video-video yang nggak ada aku di dalamnya, biasanya kayak cuma dubbing doang, suaraku doang, itu biasanya aku pakai kamera belakang. Aku pribadi kalau lagi nge-record video, kalau nggak lihat wajahku di kamera, terus nggak memonitor berapa durasinya tuh nggak pede gitu. Jadi pemanfaatan cahaya ketika buat kamera depan itu penting gitu. Jadi nggak apa-apa pakai kamera depan asalkan cahayanya bagus. Jadi aku recordnya biasanya siang atau pagi gitu. Yang penting masih ada matahari yang cerah gitu, nggak hujan. FYI untuk di recording sendiri, tambahan infonya adalah buat teman-teman yang suka nanya, aku editnya masih pakai KineMaster. Dan juga untuk edit thumbnail itu pakai Canva. Kalau untuk edit fotonya pakai Lightroom. Jadi aku cuma ngegunain KineMaster, Lightroom sama Canva. Peralatan yang kedua adalah tripod. Sebenarnya awalnya aku ngerasanya aku nggak butuh gitu. Buat teman-teman juga yang kontennya nggak terlalu butuh tripod juga nggak masalah sih, nggak pakai tripod. Bisa handphonenya ditaruh, disenderin ke tempat-tempat tertentu aja juga nggak apa-apa gitu. Cuma makin lama kayaknya aku pengen beli aja gitu. Masa sih nggak ada tripod gitu? Alhamdulillah sih tripod ini juga cukup membantu. By the way, maaf ya teman-teman kalau misalnya aku nggak pegang tripodnya di samping sini karena tripodnya lagi digunain untuk nge-record video. Nah, aku tuh pakai tripod namanya Octopus Gorilla Pod. Nah, yang aku suka fitur-fitur dari tripod ini itu lumayan fleksibel, terus juga dia tuh agak ringan dan juga compact. Terus headballnya ini bisa berputar 360 derajat, jadi bisa kita sesuaiin sesuai dengan angel-angel yang yang sesuai dengan kebutuhan video kita. Terus skru dari atasnya itu 1/4 skru, jadi bisa digunain untuk DSLR. Jadi ini tuh multifungsi banget. Dan aku sukanya emang ini nih bener-bener ringan. Harganya itu aku beli cuma Rp65.000 di toko namanya OCP Mart. Nanti aku bakal taruh linknya di description box, teman-teman bisa cek aja. Tapi ada yang aku nggak suka dari tripod ini. Tripod ini kan kalau kita beli sepasang itu ada yang tripodnya sama yang holder atasnya untuk handphonenya ya. Nah, aku tuh nggak suka sama holdernya karena dia tuh ada besinya gitu. Aku takut handphoneku tuh lecet, padahal kan bisa dilindungin pakai case ya. Cuma aku pribadi tuh nggak suka, jadi aku beli holder tambahan. Namanya itu adalah U-Holder Takara 1/4 skru. Nah, jadi holder ini dibuat itu untuk ngelengkapin si tripod sama-sama 1/4 skru. Jadi aku tinggal masukin si U-Holder ini di tripodnya. Nah, yang aku suka dari holder ini itu tuh bener-bener bahannya tuh plastik semua. Jadi aku nggak terlalu khawatir kalau handphoneku bisa lecet. Terus harganya itu cuma Rp23.000. Aku beli di Godric Store Official. Dan ini tuh bisa diputar skrunya 360 derajat, jadi bisa fleksibel untuk handphone. Ini juga bisa jadi holder handphoneku gitu. Jadi tripod ini menurut aku multifungsi banget. Walaupun sebenarnya pendek ya, kayak kurang dari 30 cm sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah.
menurut aku ini udah worth it banget buat aku yang emang kontennya tuh nggak terlalu banyak beraktivitas gitu, kebanyakan cuma duduk gitu ngerekam gitu, jadi cukuplah untuk kebutuhan aku gitu. Nah, perlengkapan yang ketiga adalah audio. Audio tuh sangat menunjang banget kualitas dari sebuah video di samping gambarnya, karena kejelasan dari audio, kejernihan dari audio itu sangat mendukung gimana sebuah konten itu bisa bagus gitu, mudah didengar, mudah dicerna oleh penonton gitu. Nah, aku ngegunain audio namanya Ulanzi Arimic Microphone. Aku beli yang 1,5 meter, harganya itu 115.000 di Godric Store Official. Jadi kalau misalnya kita beli itu, kita udah dapat kotaknya gini, boxnya gini. Nah, di dalam boxnya ini bakal ada pouch. Nah, pouch ini perlengkapan yang kita dapetin 115.000 itu dalam box ini. Nah, perlengkapannya tuh banyak banget teman-teman, dan bakal dapat apa aja. Yang pertama adalah Arimic microphone yang biasa aku gunain, terus ada 2 klip untuk menjepitnya itu, terus ada 1 windshield atau peredam angin, terus ada 2 muff itu kayak untuk pelindung dari mikrofonnya gitu. Terus ada 1 kali 3,5 mm adapter for smartphone, jadi ada adapternya. Terus ada adapter lain untuk SLR atau PC. Dan yang terakhir pasti dapat pouchnya aja ini. Cuma aku tuh nggak suka sama yang peredam angin atau peredam udara yang bulu-bulu gitu. Ya emang sih ekspektasi aku tuh kayak terlalu tinggi gitu. Awalnya kayak misalnya suka nonton video-video variety show gitu kan, mereka ada kayak bulu-bulu di dekat kerahnya ya. Aku pikir akan seperti itu, tapi ternyata enggak. Jadi aku lebih sering pakai muffnya daripada windshield-nya. Nah, kalau misalnya temen-temen dari tadi nggak menyadari, sebenarnya tuh aku udah pakai mikrofon di sebelah sini. Cuma aku pengen nunjukin perbedaan ketika aku pakai mikrofon sama enggak. Nah, ini posisi suara ketika aku pakai mikrofon. Sekarang aku bakal pause, aku lepas kabelnya. Gimana ya kalau misalnya nggak pakai mikrofon. Nah, ini dia suara aku kalau nggak pakai mikrofon. Bandingin sama yang tadi, teman-teman bisa kayak preview, balik lagi ke sebelumnya. Gimana suaranya? Pasti ada perbedaan kan? Jadi itu aku colokin lagi. Nah, ini kabel dari mikrofonnya udah aku colokin lagi. Nah, terdengar jelas kan perbedaannya. Jadi menurut aku pribadi kalau pakai mikrofon ini suaraku jadi lebih jernih, terus suara-suara noise-nya itu diredam, dan juga suaraku tuh bisa lebih fokus gitu. Cuma tambahan buat teman-teman yang mau beli mikrofon ini, biasanya jangan lupa teman-teman atur suaranya, recording suaranya jadi add-on. Biasanya kan dari default itu diubah jadi add-on sehingga suaranya bisa masuk ke video dengan bagus gitu. Sebenarnya aku mau beli yang kayak Rode atau Boya, cuma aku berpikir budgetnya waktu aku beli itu kurang affordable. Maksudnya masih terjangkau tapi kayaknya terlalu mahal untuk aku yang masih pemula. Terus juga aku recordingnya masih pakai handphone kan, jadi menurut aku kayaknya nggak usah bagus-bagus dulu deh. Kalau misalnya ada yang biasa aja bisa jadi pasangan dari handphonenya dan itu udah bagus, kenapa enggak gitu. Jadi aku putusin beli Arimic ini karena menurut aku udah klop sama handphonenya, udah bagus gitu. Juga kalau buat video pembelajaran, kalau teman-teman yang suka dengerin konten-konten aku video pembelajaran, itu semua dubbing suaranya pakai clip on ini, jadi pakai mikrofon ini. Mungkin kalau teman-teman belum ada budget mau beli perlengkapan audio, teman-teman bisa gunain headset, karena awal-awal aku baru mulai YouTube, aku juga belum pakai audio. Banyak yang ngasih saran ke aku, gimana Kak kalau misalnya beli peralatan audio, sebenarnya kontennya udah bagus tapi suaranya kurang besar kayak gitu-gitu. Dan juga kalau misalnya pakai headset itu suara noise-nya tuh kayak bener-bener gimana, kerasa banget gitu. Jadi itu sih yang bikin jadi pertimbangan aku kenapa aku harus beli mikrofon baru gitu. Semoga ini bisa membantu. Terus perlengkapan yang terakhir adalah lightning. Aku sangat mengandalkan banget cahaya matahari ketika nge-record video, karena jujur aja daripada cahaya lampu atau ring light, aku lebih suka cahaya matahari. Terutama kalau konten-konten aku itu yang tentang kayak journaling gitu, lightning matahari itu lebih estetik gitu menurut aku daripada ring light. Dan juga aku juga berpikir konten-kontenku tuh emang belum butuh pakai ring light, jadi
kenapa aku harus beli ring light gitu. Kalau misalnya konten teman-teman nanti selanjutnya misalnya mau beauty vlogger atau kayak podcast yang memang teman-teman itu butuh lightning, nggak apa-apa gitu beli ring light atau softbox atau peralatan lightning lainnya gitu. Tapi aku pribadi itu belum butuh gitu. Jadi karena apa ya, iseng pengen banget beli salah satu peralatan lightning, aku tuh beli ring light untuk selfie. Aku tuh beli ring light mini selfie dari tokonya adalah Venus Aksesoris, harganya cuma Rp14.000. Jadi dapat 3 piece gitu, satu dapat boxnya, terus dapat ring light jepit gitu, jadi sama ada kabel chargernya. Jadi cuma kabel chargernya aja, kepalanya bisa pakai yang untuk smartphone. Tapi jujur aja aku jarang banget ngegunain ring light ini karena itu tadi aku lebih suka cahaya matahari. Jadi ngusahain banget gimana kalau aku record videonya tuh waktu siang hari ketika matahari masih bersinar gitu. Tapi aku pernah juga ngegunain ring light ini di video tentang tips chatting kepada guru. Aku bakal taruh thumbnailnya di sini. Jadi ring light ini itu punya 3 tingkatan cahaya. Menurut aku lumayan bagus sih, cuma jangkauannya tuh nggak terlalu jauh. Jadi kayak kalau misalnya kita rekaman pakai handphone, muka kita tuh harus bener-bener close up banget supaya kayak cahayanya tuh bagus gitu. Kalau dari jauh tuh kayak kurang bagus gitu. Nih aku bakal liatin ya, mudah-mudahan kelihatan di video. Ini kayak tingkatan 1, kelihatan nggak? Ini tingkatan 2 terangannya, terus yang 3. Nah ini menurut aku lumayan bagus kan teman-teman. Cuma aku emang jarang ngegunain aja. Jadi itu dia perlengkapannya. Sama yang terakhir, aku tuh beli meja laptop gitu buat ngebantu aku syuting untuk rekaman gitu. Biasanya alas untuk journaling atau alas buat tutorial, dan juga biasanya aku pakai meja gitu, terus di atasnya baru tripod. Nanti aku bakal insert gimana cara aku setup lokasi buat aku nge-shoot ya. Nah, aku setupnya kayak gini karena tripodnya tuh kan pendek. Nah, supaya mataku sejajar sama handphone, makanya mejanya itu di atasnya ada tripod. Nah, ini meja laptopnya, terus di bagian sebelah kanan tuh ada tempat pegangan gitu untuk memudahkan kita membawa meja. Terus ada lubang untuk tempat kita memberdirikan handphone ataupun tablet. Terus kita juga bisa taruh minuman di sebelah kiri dari mejanya. Terus ini dia detail dari mejanya. Terus aku juga suka di pinggiran mejanya itu ada list putih gitu. Jadi bikin mejanya terlihat lebih manis dan juga cantik. Terus di bagian kakinya itu ada busanya. Jadi bikin nggak licin dan juga nggak ngelukain lantai. Nah, mejanya akan terlihat seperti ini kalau lagi posisi berdiri. Sumpah deh, ini meja bener-bener multifungsi banget dan ada varian warna lain kalau teman-teman mau pilih warna yang lain. Oke teman-teman, hari ini sampai di sini dulu videonya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau request video lain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.